بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس Fala uqsimu bil khunnas, aku bersumpah demi al-khunnas. Maksudnya Nabi bintang-bintang. Al-jawaril kunnas, al-jawar artinya yang beredar dari satu tempat ke tempat berikutnya. Al-kunnas artinya yang terbenam. Wal-laili idza as'as, demi malam idza apabila as'as telah larut dan menjadi gelap. Was-subhi idza tanaffas, was-subhi dan demi waktu subuh idza tanaffas apabila telah menyingsingkan sinarnya. Baik. Di dalam Al-Quranul Karim, kalimat fala uqsimu ini banyak sekali. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, la uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Kemudian di sini juga fala uqsimu bil khunnas. Apa arti la uqsim di sini? Ada yang mengatakan bahwa kalimat la itu adalah zaidah tambahan. Maknanya tidak punya arti. Yang ada arti adalah uqsim, aku bersumpah. Ada yang mengatakan la di sini artinya litaukid, penguat. Sungguh aku bersumpah. Tapi juga dimaknai la di sini adalah manafi, artinya aku tidak harus bersumpah. Maknanya aku tidak harus bersumpah ini karena perkaranya jelas. Ngapain harus bersumpah? Seperti sekarang terang, karena siang, enggak perlulah saya harus bersumpah dengan sekarang ini siang, karena memang sudah siang kan itu. Sesuatu yang sudah terang itu enggak perlu dijadikan sumpah. Tapi intinya bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala hendak bersumpah, dan tidaklah Allah bersumpah kecuali dengan perkara besar. Di sini Allah mengatakan fala uqsimu bil khunnas, aku bersumpah dengan al khunnas. Apa itu khunnas? Dan apa juga al jawaril kunnas, yang beredar lagi terbenam itu. Pendapat yang pertama, al khunnas itu artinya syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasi al-khunnas." Berarti dalam surah An-Nas ayat 1 sampai 6 itu, di situ ada kalimat al-waswas al-khunnas. Khunnas di sini artinya syaitan. Yang memberikan waswas itu adalah al-khunnas, syaitan. Al-jawaril kunnas, yang beredar dan terbenam, artinya syaitan yang terkadang muncul, terkadang pergi. Kapan syaitan pergi? Apabila kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu huwas samiul alim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau kita diganggu setan, kemudian kita isti'adzah, maka setan akan pergi. Atau dengan membaca Al-Quran.
Karena Nabi SAW mengatakan inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Setan akan lari. Jadi al-jawar artinya terkadang datang menggoda kita, terkadang pergi. Karena kita isti'adzah berlindung kepada Allah ataupun dengan membaca Al-Quran. Atau setan juga lari bisa dengan suara azan. Kalau datang suara azan mereka lari. Sampai terbirit-birit dan terkentut-kentut, begitu dalam hadis. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, karena al-khunnas itu kan artinya yang tersembunyi gitu. Dan setan itu kan tersembunyi, tidak nampak. Penafsiran yang kedua, kalau kita berburu di hutan, terkadang nampaklah itu binatang yang kita buru, terkadang disembunyi. Terkadang al-jawar nampak, terkadang al-khunnas dia sembunyi, atau bahasanya terbenam. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa al-khunnas di sini adalah bercerita tentang bintang. Bercerita tentang bintang. Lalu di sana ada ayat yang mengatakan fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah dengan tempat jatuhnya bintang. Sementara di sini Allah mengatakan fala uqsimu bil khunnas. Aku bersumpah dengan bintang. Apa maknanya? Korelasi keduanya. Secara ilmiah, penelitian Bu, bahwa mawaqi'in nujum itu artinya tempat bintang atau orbit bintang di situ. Apabila bintang pergi, maka tempatnya itu bercahaya. Jadi bukan berarti kalau bintangnya pergi, tempat orbitnya di situ gelap, tidak. Tetapi justru kalau bintang pergi, tempatnya itu bercahaya, kan begitu. Kalau dalam ilmu fisika, itulah yang disebut dengan mawaqi'an nujum namanya. Mawaqi'in nujum. Makanya di sini Allah bersumpah dengan bintang. Al-jawaril kunnas yang terkadang beredar dan terkadang pula terbenam. Dan bintang sendiri sudah sering saya ulang-ulang di antara fungsi. Yang kedua, untuk menjadi pelempar daripada syaitan yang berusaha naik ke langit. Dan yang ketiga, untuk kompas arah bagi orang-orang yang melakukan safar baik di lautan ataupun di daratan. Karena di zaman dulu kan belum ada Google Map, belum ada kompas. Jadi orang-orang dulu itu menentukan arah itu kalau malam menggunakan bintang, kalau siang menggunakan gunung. Kalau siang kan tidak ada bintang, terpaksa lihat gunung mereka. Tapi kalau malam gunung tak nampak, makanya kemudian dijadikan alat untuk mencari arah itu biasanya menggunakan bintang. Karena bintang itu ada mawaqi'in nujumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-jawaril kunnas. Al-jawar al-kunnas. Yang beredar lagi terbenam. Ya, karena bintang itu kan di waktu cuaca tidak teduh, ya, artinya tidak hendak turun hujan, cerah gitu kan, dan tidak sedang purnama, biasanya bintang itu beredar di mana-mana. Tapi terkadang juga terbenam kalau kondisi cuaca itu lagi mendung. Dan begitulah kuasa Allah Subhanahu wa taala bisa memperjalankan bintang. Kadang beredar dan kadang terbenam. Kemudian Allah mengatakan wal laili idza as'as. Wal laili idza, apabila telah larut. Kalimat as'as ini sebenarnya memiliki tiga makna. Makna yang pertama artinya awal al-lail, permulaan malam itu disebut as'as.
Dan permulaan malam juga disebut as'as. Bisa menunjukkan tengah malam ataupun akhir malam. Makanya security bahasa kitanya, orang Arab menyebutnya as'as. Jadi penjaga malam itu disebut as'as dalam bahasa Arab. Lah di sini Allah mengatakan walaili idza as'as. Tentu ada korelasinya karena Allah menyebut kalimat malam di mana sebelumnya Allah bicara soal bintang, karena memang bintang tidak muncul kecuali di malam hari. Bintang tidak muncul di siang hari. Bintang itu muncul di malam hari, makanya disebut setelah bicara bintang soal malam. Kemudian kalimat as'as di sini, dan bintang biasanya muncul itu di muntasofil lail, kan, di pertengahan malam itu baru bintang bermunculan kalau cuaca cerah itu. Dan itulah yang dimaksud walaili idza as'as, ketika malam larut kemudian bintang bermunculan di mana-mana. Kenapa? Karena setelahnya Allah katakan was-subhi idza tanaffas. Dan subuh atau demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut kalimat fajar? Kenapa Allah tidak katakan wal fajri idza tanaffas? Kenapa Allah menggunakan kalimat subuh was subhi idza tanaffas? Apa bedanya subuh dengan fajar itu? Kalau fajar itu belum tentu subuh. Kalau subuh sudah barang tentu fajar. Kenapa? Karena fajar itu ada dua. Ada yang disebut dengan fajar kadzib, ada yang disebut dengan fajar shadiq. Fajar kadzib itu fajar dusta. Fajar shadiq itu ya fajar beneran. Apa yang membedakan fajar dusta dengan fajar benar itu? Fajar dusta itu adalah fajar ketika cahaya melesat dari arah timur ke barat, melintang, ataupun dari utara ke selatan, tapi cahayanya hanya memancar di atas langit saja. Memang sudah terang di atas, tapi kalau melihat ke bawah masih gelap. Dan itu bisa kita saksikan kalau di tempat-tempat yang tidak ada lampu penerangan. Ya kalau sekarang di sini ya susah lah bedakan, kan, karena tengah malam saja terang ada lampu. Baru kita tahu mana fajar kadzib itu kalau tidak ada lampu, gelap. Jadi terangnya itu hanya melesat di atas saja, tapi tidak sampai ke bawah cahayanya. Itu disebut fajar shadiq. Kalau fajar kadzib, kalau fajar shadiq, cahayanya mulai ke bawah dia, menerangi jalan-jalan, menerangi gang-gang, menerangi genteng-genteng, atap-atap rumah gitu ya. Nah, itu disebut fajar shadiq, dan itulah datang waktu subuh. Ya. Dan fajar dengan subuh sendiri apa bedanya? Kan ada istilah salat fajar, ada istilah salat subuh. Apa bedanya salat fajar dengan salat subuh? Kalau salat subuh itu ya jelas salat wajib. Ya, salat wajib yang 5 waktu salah satunya adalah waktu subuh. Tapi kalau fajar itu ada kemungkinan dia adalah salat sunnah. Karena Rasul mengatakan rak'atai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Maksudnya 2 rakaat fajar di sini bukan salat subuh, tapi salat sunnah sebelum subuh, disebut salat sunnah fajar namanya. Itu bedanya fajar dengan subuh, ya kan. Dan kalau fajar itu, kalau dia fajar kadzib masih bisa sahur kita. Tapi kalau sudah fajar shadiq masuk waktu subuh, tidak boleh seseorang sahur, harus menahan dirinya karena sudah datang waktu imsak. Lah di sana kan ada istilah solat, kan, mulai dari fajar namanya solat sunnah fajar, kemudian solat subuh,
kemudian ada solat syuruk namanya kan, kemudian ada solat duha. Kalau solat sunnah fajar itu dilakukan sebelum subuh, setelah adzan, sebelum qomat. Setelah adzan, sebelum qomat, di situ ada solat sunnah disebut solat sunnah fajar. Ya. Kemudian datang waktu subuh, itu ada solat subuh, solat wajib. Kemudian setelah hilang waktu subuh, datang matahari terbit kemudian meninggi sedikit, datanglah waktu solat syuruk. Ya. Kemudian setelah matahari terbit, di tengah-tengah panas teriknya jalan-jalan karena matahari sudah mulai menyengat bumi, ya sekitar jam 10, jam 11 sebelum zuhur lah, maka disitulah disyariatkan seutama-utama solat duha. Ya kalau ingin solat duha itu jam sekarang inilah, antara jam 10, jam 11. Pokoknya sebelum zuhur itu seafdol-afdolnya solat duha. Ya. Taib. Di sini Allah mengatakan was-subhi idza tanaffas, dan waktu subuh idza apabila tanaffas. Apa sih tanaffas itu? Tanafas itu menghela nafas bahasa kitanya. Jadi kalau kita ini sumpek dada karena ada hal yang kita takutkan, kemudian sesuatu yang kita takutkan pergi, kan nafas kita kayaknya plong kan, itu namanya tanafas dalam bahasa Arab. Ibu nih ditelepon sama debt collector, awas jangan kemana-mana, jam 10 saya ke rumah. Oh itu kan ibu dah deg-degan tuh, nggak ada duit mau dibayar, udah ketakutan kan, agak sumpek dada ini. Ditunggu sampai jam 12 tak datang, kemudian telepon, nggak jadi minggu depan lagi, maka ibu akan plong adanya. Itulah namanya disebut bahasa Arab disebut tanafas namanya. Ya, merasa plong dadanya, bisa bernafas, itu dalam bahasa Arab disebut tanafas. Kenapa subuh itu dibilang tanafas? Karena sebelum Allah menyebut kalimat subuh, Allah menyebut kalimat lail, malam. Dan malam itu identik dengan kegelapan. Makanya Allah mengatakan wal laili idza as'as. Salah satu makna as'as itu adalah gelap gulita. Dan malam apabila gelap gulita. Kemudian ketika bicara subuh, Allah bicara soal nafas. Karena malam itu mengingatkan kita akan hari kiamat. Malam itu mengingatkan kita akan hari kiamat. Dan hari kiamat itu hari yang sangat gelap gulita. Sehingga kemudian sebagian para ulama salaf, mereka teringat dengan gelapnya neraka. Jadi para ulama salaf itu kalau di malam hari mereka teringat neraka, makanya mereka tidak tidur. Mereka habiskan waktu mereka untuk tahajud. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan. Lambung-lambung mereka, tatajafa junubuhum 'anil madaji, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur-tidur mereka. Yad'una rabbahum, karena mereka berdoa kepada Rabb mereka. Kenapa mereka berdoa malam-malam? Khaufan, karena takut. Kenapa takut? Karena teringat dengan gelapnya neraka itu. Mereka itu teringat dengan gelapnya neraka karena melihat gelapnya malam. Sehingga apabila kemudian datang waktu subuh, hilang gelap, kemudian muncul cahaya, mulailah mereka tenang karena diingatkan dengan sorga. Plong berarti mereka sudah tidak ingat neraka lagi, mulailah mereka ingat sorga. Makanya apabila datang waktu subuh, tanafas, mereka merasa longgar dadanya. Makanya Allah menyebut kalimat toma setelah khauf, toma'an, khaufan wa toma'an, yad'una rabbahum khaufan wa toma'an. Ketika lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka karena mereka berdoa kepada Rabb mereka, khaufan karena takut, wa toma'an karena mengharap. Artinya didahulukan takut baru mengharapkan, begitu. Maknanya takut dulu ke neraka baru mengharap masuk surga.
Disebutkan malam itu maksudnya mengingatkan neraka, disebutkan subuh apabila bernafas diingatkan ke dalam surga. Makanya kalau kita lihat di sekitar kita malam-malam itu, binatang-binatang di sekitar kita malam-malam, mereka juga ketakutan. Makanya hampir secara umum binatang-binatang itu kalau malam mereka masuk ke kandang-kandang mereka. Secara umum semua binatang, kecuali memang binatang yang khusus yang memang keluar malam. Tapi umumnya binatang itu mereka balik ke kandang-kandang mereka, ke rumah-rumah mereka. Umumnya seperti itu karena mereka juga ketakutan dengan malam. Sama dengan manusia juga sama. Kalau malam-malam kan mereka pulang ngumpul dengan keluarganya. Binatang juga sama. Terutama di hari Jumat, binatang itu lebih takut lagi. Karena kita tahu bahwa kiamat itu terjadi di hari Jumat. Tanpa menyebut di hari Jumat keberapa, tahun berapa kan gitu. Sehingga binatang-binatang itu di malam hari, di hari Jumat khusus, yaitu ketakutan mereka. Tapi apabila datang subuh, maka mereka hilang takutnya. Dunia belum terjadi apa-apa. Wal wasubhi idza tanafas, jadi plong dia. Kalau saya boleh analogikan seperti pamannya ada narapidana, seorang napi di penjara karena kasus narkoba, mungkin bawa sekian ton gitu ya. Otomatis diponis mati. Kemudian dikatakan kepada sang napi ini, kamu akan dieksekusi mati hari Jumat. Tidak menyebut tanggalnya, bulannya. Pokoknya kamu akan dieksekusi hari Jumat. Kira-kira si napi ini setiap hari Jumat itu malamnya dan engkau akan dieksekusi subuh hari Jumat umpamanya. Tanpa menyebut tanggal, bulan, tahunnya, pokoknya subuh hari Jumat. Boleh jadi si nafi ini setiap hari Jumat apa malamnya enggak deg-degan tuh. Pastilah deg-degan kan? Wah, jangan-jangan besok mati saya. Jangan-jangan besok mati itu. Ya. Tapi ketika sudah lewat waktu subuh, ternyata tidak ada eksekusi, mungkin belum waktunya. Lega dia. Itu disebut tanafas. Lah binatang-binatang itu seperti itu. Ya, apabila sudah lewat subuh ternyata masih mendapatkan subuh dan cahaya matahari, berarti kiamat belum tegak. Karena kalau sudah terjadi kiamat, kita tidak mungkin mendapatkan subuh. Karena kiamat itu terjadi sebelum subuh. Sehingga ketika terjadi kiamat tidak ada subuh lagi. Makanya itulah kemudian Allah mengistilahkan was-subhi idza tanafas. Dan terlebih-lebih nafas subuh itu, hawa angin subuh itu ada sebaik-baik nafas, sebaik-baik hawa yang Allah kirimkan di waktu pagi. Makanya kalau kita lihat sejarah Bu, sahabiah, istri-istri para sahabat, ibu tidak akan mendapatkan satu riwayat pun dalam hadis-hadis Nabi, wanita-wanita di zaman Rasul yang dirutinkan solat jamaah ke masjid kecuali waktu subuh. Mereka merutinkan hampir subuh, mereka tiap subuh wanita-wanita di zaman sahabiah itu, di zaman Nabi, mereka jamaah bersama Rasul ke masjid. Dan itu riwayat yang paling banyak. Ya, jadi tidak ada riwayat wanita-wanita di zaman Rasul yang merutinkan solat jamaah bersama Rasul itu kecuali di waktu subuh. Kenapa? Kenapa tidak disebut di waktu yang lainnya? Sementara kan tidak ada larangan wanita itu sholat jamaah di waktu manapun, bisa zuhur, asar, maghrib, subuh, isya, kan itu boleh kapan saja, tidak dilarang, asal memenuhi syarat kan gitu. Bahkan wanita yang dilarang sholat berjamaah saja dilarang dalam Islam. Kata Rasulullah, tamnau ima Allah masa jidallah, jangan kau larang wanita-wanita kalian datang ke masjid-masjid Allah, kan begitu. Maka jawabannya, karena wanita-wanita sahabiah di zaman Rasul itu tahu bahwa nafas subuh itu adalah nafas yang membawa kesehatan badan. Makanya mereka itu menjadikan waktu subuh itu sebagai waktu riyadhah, olahraga. Mereka keluar dari rumah menuju masjid jalan kaki, kemudian mereka pulang dari masjid ke rumah juga jalan kaki, dan masih di waktu subuh. Jadi mereka mengambil hawa
Nafas waktu subuh itulah yang kemudian menyehatkan badan-badan para sahabat. Makanya ibu kalau ingin olahraga ya waktu subuh tuh. Ya, habis sholat subuh, itulah mau jalan. Disitulah hawa terbaik yang Allah kirim ke bumi, yang disebut dalam hadis Nabi SAW sebagai hawa soba. Jadi ada yang disebut dengan angin soba namanya. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, nusirtu bis soba wa uhlikatil adu biddabur. Jadi aku ditolong, kata Rasul, dengan adanya angin pagi, sebagaimana kaum Ad dihancurkan dengan adanya angin sore. Jadi angin yang paling baik, nafas yang paling baik, hawa yang paling baik itu di waktu pagi, bukan sore hari. Itu waktu yang paling bagus itu untuk mencari kesehatan dengan olahraga. Karena angin inilah yang menolong Nabi SAW saat peperangan. Kita lihat dalam surah Al-Adiyat, Allah mengatakan apa? Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Apabila para sahabat menyerang itu, maka mereka menyerang musuh di waktu subuh. Dan Rasul tidak pernah menyerang di waktu selain subuh. Rasul kalau menyerang sebuah kaum, maka Rasul akan menanti waktu subuh. Rasul tidak pernah menyerang siang, sore, apalagi malam, tidak. Rasul kalau menyerang musuh itu di waktu subuh. Kenapa Nabi SAW menyerang di waktu subuh, dan ini sunnah dalam peperangan? Karena tadi di waktu subuh itu ada tanafas, ada nafas, ada hawa yang bisa menolong Rasul dan kaum muslimin, yang disebut dengan hawa soba. Disebut soba itu diambil dari sobah, sabahul khair, selamat pagi. Yang itu ya kalau bahasa kita. Maka disebut angin soba namanya. Kata Rasul, nusirtu bis soba, aku ditolong dengan angin pagi. Makanya Nabi itu kalau sudah mengumpulkan pasukan nih malam-malam tuh, kemudian mau menyerbu, maka telinga Rasul akan berusaha peka, ada nggak suara azan di tempat yang akan diserang itu. Kalau ada suara azan berarti negeri itu negeri Islam, Rasul tidak jadi nyerang. Tapi kalau tidak ada suara azan berarti negeri itu negeri kafir, dan itu ditentukan dengan azan subuh. Kenapa ditentukan dengan azan subuh? Karena kemenangan kaum muslimin itu di akhir zaman itu pun setelah sholat subuh. Ketika Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi, tidak sanggup melawan Dajjal, akhirnya kemudian bersembunyi di Bukit Tur dan kaum muslimin. Kemudian mereka kelaparan karena dikepung dari berbagai macam arah, sampai kepala kerbau lebih baik daripada emas dan perak, karena yang mereka hajatkan makan, bukan perhiasan. Ketika di satu malam pasukan Al-Mahdi ini berbincang-bincang dan mengatakan, kalau kita berlama-lama di bukit ini kita akan mati konyol. Sebaiknya besok setelah sholat subuh kita serang. Kalau kita hidup mulia, kalau kita mati syahid. Ketika kemudian disepakati bahwa besok akan turun melawan tentara Dajjal, maka dikumandangkanlah azan subuh. Ketika dikumandangkan azan subuh, tiba-tiba apa? Langit menjadi gelap. Setelah gelap muncul titik cahaya dari langit, rupanya cahaya yang muncul dari dua malaikat yang mengapit Isa bin Maryam, turun dari langit. Kemudian setelah sampai di Menara Putih di Damaskus sana, maka Isa langsung menemui pasukan Al-Mahdi sebelum qomat sholat. Ketika Isa sampai saja, orang-orang kenal. Dari mana mereka kenal Isa? Ketemu aja tidak? Ya tentu dari hadis-hadis Nabi. Mereka kenal siapa Isa. Makanya ketika dikumandangkan qomat, Imam Mahdi mengatakan kepada Isa, taqaddam ya ruhallah, maju wahai ruhullah, maksudnya jadi imam untuk kami sholat. Tapi Isa menolak dan mengatakan, setiap kaum itu ada pemimpinnya, maka engkaulah pemimpinnya wahai Al-Mahdi, engkaulah jadi imam. Maka Imam Mahdi menjadi imam, Isa pun menjadi makmum di belakang bersama kaum muslimin. Kemudian selesai sholat, maka Isa membariskan semua pasukan, kemudian mengusap satu persatu wajah-wajah pasukan Al-Mahdi ini
Dan hebatnya Isa menyebutkan derajat tingkatan mereka di sorga. Maka berbahagialah orang-orang yang diusap oleh Isa kala itu, karena tidak dijelaskan mereka masuk sorga, tapi dijelaskan tingkatan mereka di sorga. Otomatis masuk sorga lah kalau disebutkan tingkatannya. Kemudian Isa mengatakan, aku akan memberikan kepada kalian 3 pilihan. 1, kalian tidak perlu berperang. Aku akan berdoa kepada Allah agar Allah mengirimkan bencana supaya si Dajjal dan pasukannya terkena bencana Allah tanpa harus diserang mereka mati. Atau yang kedua, biarkan aku berdoa kepada Allah supaya Allah mengirim pasukan lain yang bukan kalian. Biarlah pasukan itu yang akan bertempur melawan Dajjal, dan pasti Allah menangkan. Atau yang ketiga, kita turun sama-sama, kita lawan Dajjal. Aku yang akan memimpin kalian dan Al-Mahdi, dan aku pastikan tentara orang-orang Yahudi pengikut Dajjal itu tidak sanggup mengangkat senjata mereka, dan kalian bisa langsung menyerang mereka. Adapun Dajjal, aku yang akan membunuhnya. Maka turunlah pasukan itu. Maka ketika Dajjal melihat Isa bin Maryam, akhirnya kabur, dikejar ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, sampai akhirnya Dajjal terdesak di sebuah tempat di tengah-tengah Israel. Ya, disitulah kemudian Dajjal tidak bisa lagi mengelak dari Isa bin Maryam. Maka ketika Dajjal tidak bisa mengelak dari Isa bin Maryam, maka Isa mengeluarkan tombaknya, kemudian membunuh Dajjal dan memenggal kepalanya. Kemudian kepalanya diletakkan di tombak tersebut, dikasih tahu kepada orang Yahudi, ini pimpinan kalian sudah mati. Ketika Dajjal mati di tangan Isa bin Maryam di satu tempat namanya Babil Lut, maka kemudian orang Yahudi ketakutan. Ketika ketakutan itulah keberanian mereka hilang, sehingga kaum muslimin tinggal menyerang mereka tanpa ada perlawanan. Sehingga mereka ada yang sembunyi di batu. Batu mengatakan, hei muslim, ini Yahudi sembunyi di belakang saya, bunuh dia. Dia sembunyi di pohon, semua pohon bisa bicara. Tidak ada makhluk Allah kecuali bisa bicara dan memberitahu persembunyian orang Yahudi, kecuali satu pohon yang memang Allah takdirkan tidak memberitahu, disebut Gharqad namanya. Gharqad inilah yang sekarang dikembangbiakan orang-orang Israel. Hadis ini bocor kepada mereka, sehingga mereka menanam Gharqad sampai hari ini. Yang ingin saya katakan, bagaimana Allah menangkan tentara Isa bin Maryam dan tentara Al-Mahdi melawan Dajjal. Kapan itu terjadi? Selepas sholat subuh. Kan peristiwanya selepas sholat subuh. Makanya ada pernyataan jenderal Israel, saya lupa namanya, ya, dia mengatakan kalau seandainya orang-orang Palestina itu sholat subuh sebanyak sholat Jumat, kalau seandainya orang Palestina itu mereka sholat subuh dan jemaahnya sebanyak sholat Jumat, dan itu setiap hari, tentu Israel akan tumbang dengan mereka, kata. Artinya seolah-olah tahu bahwa kekuatan kaum muslimin itu ada di sholat subuh, ya. Makanya kenapa sholat subuh itu disebut sholat wusta oleh sebagian ulama tafsir, ketika Allah mengatakan hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian 5 waktu sholat, terutama wusta, sholat pertengahan. Sebagian tafsir mengatakan maksudnya sholat pertengahan itu maksudnya sholat asar, tapi ada juga yang berpendapat maksudnya subuh. Adapun yang berpendapat asar, karena nasnya memang disebutkan asar. Kata Rasulullah, ketika Nabi perang Khandaq kemudian diserang sehingga Rasul harus menjaga parit karena takut musuh masuk ke dalam kota, rupanya musuh terus menyerang sampai waktu maghrib, Rasul belum sholat asar. Ketika masuk waktu maghrib, betul-betul masuk waktu maghrib, Rasul baru sholat asar. Berarti sholat asar di luar waktunya tuh. Rasul marah dan mengatakan, mala Allahu kuburahumun nar. Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka dengan api, karena mereka sudah mengakhirkan sholat wusta. Nah, jadi Rasul menyebutnya asar dengan wusta. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, wusta di situ subuh artinya. Kenapa? Karena hanya satu-satunya sholat
Yang disebut solat pertengahan itu hanya subuh, karena subuh nggak ada gandengannya. Kalau duhur ada gandengannya asar, kalau maghrib ada gandengannya isya. Lah kalau subuh mau dijama dengan mana? Nggak bisa dijama. Subuh nggak bisa ditarik ke isya atau ditarik ke duhur. Yang bisa menarik-narik itu hanya duhur ke asar atau asar ke duhur, atau maghrib ke isya atau isya ke maghrib, kan gitu. Subuh nggak bisa ditarik-tarik dia. Tidak ke belakang, tidak ke depan, tidak ke subuh, tidak ke duhur, maka disebut tengah-tengah tuh. Nah, sebagian ulama mengatakan subuh itu salat wusta, dan itulah yang kemudian Allah menghendaki kita menjaganya. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jaga oleh kalian 5 waktu salat, terutama salat subuh atau salat asar. Dan siapa yang menjaga 2 salat ini dijamin masuk surga. Kata Rasul, man hafadhu ala baradaini, 2-nya disebut wusta. Ya. Bahkan pernah saya ceritakan kalau tidak salah kepada ibu-ibu kisah tentang Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik itu, Bu, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ketika tergabung dalam tentara pasukan pembebasan Qadisiyah di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maksudnya Qadisiyah membebaskan Baitul Maqdis, menyerang Persia. Ada satu kota itu di bawah Persia, namanya Tustar. Kota Tustar itu masih di bawah kekuasaan Persia. Dan orang-orang Persia itu terbiasa meniru orang-orang Romawi. Jadi sebuah kota itu suka dibuat benteng sama mereka. Jadi dikelilingi benteng itu kotanya itu. Itulah orang-orang Persia meniru orang-orang Romawi membuat benteng. Jadi setiap kota itu dibuat benteng supaya musuh tidak mudah masuk. Lah pasukan Anas ibn Malik radhiyallahu an dan sahabat yang lainnya ketika menyerang Tustar itu tidak bisa dirobohkan bentengnya. Tidak bisa. Berkali-kali mereka merobohkan benteng, hampir mengalami kekalahan kaum muslimin. Kenapa? Karena hampir 1,5 tahun lebih, kurang lebih 1,5 tahun mereka mengepung kota itu loh, tidak bisa dihancur-hancurkan tuh kota itu. Bayangkan 1,5 tahun bukan waktu sebentar. Mengepung kota itu, bisa saja kaum muslimin tanpa diserang kalah dengan habisnya pembekalan, kan gitu ya. Karena orang perang kan harus makan, harus minum, ya, atau mungkin harus ada kesehatan kan. Ini 1,5 tahun itu benteng tak roboh-roboh tuh, hampir kalah. Subhanallah, takdirkan tepat waktu subuh benteng itu roboh, bisa dijebol kaum muslimin. Sementara mereka belum sholat subuh. Ini kan bingung nih, kalau mereka sholat subuh duluan tentu benteng itu akan dijaga lagi, ya kan begitu. Kalau mereka menerobos masuk dan ini kesempatan, tentu mereka meninggalkan subuh. Ini kan dilema nih para sahabat nih kan. Kalau masuk meninggalkan subuh, kalau melaksanakan subuh ini kesempatan 1,5 tahun nunggu benteng roboh, sekarang sudah roboh nih. Itulah yang buat dilematis para sahabat itu. Tapi mereka melihat bahwa ini kesempatan 1,5 tahun mengepung, ini kesempatan benteng sudah roboh. Akhirnya mereka pun berijtihad masuk berperang habis-habisan. Subhanallah, waktu pengepungan yang cukup lama 1,5 tahun itu bisa dimenangkan dalam waktu sesingkat-singkatnya, hanya kurang lebih 3 jam saja. Tustar jatuh ke tangan kaum muslimin. Masalahnya sahabat belum sholat subuh, matahari sudah terbit, itu masalahnya ya. Akhirnya kemudian setelah dimenangkan kaum muslimin, barulah mereka sholat subuh di luar waktu, persis seperti Rasul sholat asar di luar waktu. Ketika perang Ahzab tadi saya sudah katakan, Rasul sholat asar di waktu maghrib. Ini sholat subuh setelah terbit ya. Sebenarnya secara hukum tidak ada masalah, karena ini kan konteksnya perang. Mereka juga mengikuti Nabi pernah sholat asar di maghrib. Secara hukum fikih tidak ada masalah, ini darurat ya. Tapi tidak bagi para sahabat, terutama Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik apabila diingatkan tentang perang Tustar, Bu, selalu menangis, seolah-olah janganlah ku ingatkan perang itu. Harusnya sebuah kemenangan itu kan dikenang kan. Ibu kalau berhasil sebuah masalah, kalau ditanyakan senang tuh ya. Kalau ibu
membangun rumah sendirian, ditanya soal rumah kan ibu pasti bangga tuh, karena saya yang bangun. Tapi Anas ibn Malik ini justru suksesi perang itu kalau diingatkan Tustar, tidak suka dia, karena dia langsung menangis dan tangisannya tidak bisa dihentikan. Jadi ditanya oleh sahabat ini, wa mayubkika ya Anas, apa yang membuat engkau menangis? Bukankah ini kemenangan? Harusnya kalau diceritakan kemenangan itu tersenyum, tertawa bangga, menang kita. Kenapa kau menangis kan itu? Maka Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan, yang aku tangisi bukan kemenangan, bukan itu yang aku tangisi, bukan karena kita menang perang. Yang aku tangisi karena kita tidak melaksanakan subuh tepat waktu. Bayangkan, peristiwa tidak subuh tepat waktu itu hanya satu kali bagi para sahabat, hanya satu kali saja. Sementara kita nih sholat subuh di luar waktu itu berkali-kali kan Bu. Ibu kurang tidur, rupanya ketiduran jam 3, bangun pula jam 3, tidur jadi jam 3 ke jam 3 tuh ya. Itu hampir kita ini selalu kan, ketiduran nanti jam 7 bangun, jam 8 bangun, selalu tuh, bukan sekali dua kali saja itu, berkali-kali boleh jadi diantara kita kan gitu. Itu yang masih ada tanggung jawab sholat. Kalau nggak ada tanggung jawab sholat, mana bodoh kan itu, mau sholat nggak sholat terserah kan gitu ya, hari-hari mungkin subuh ditinggalkan dia. Tapi lihat bagi para sahabat, padahal sholat mereka itu sah karena darurat, dan itu pernah dilakukan Nabi, bukan perkara salah. Tapi Anas bin Malik kepikiran, apabila disebut Tustar menangis bukan karena kemenangan perang, tapi karena dia pernah meninggalkan subuh di luar waktu. Itu hebatnya itu keimanan para sahabat. Hanya satu kali, tapi kau selalu diingatkan menangis. Kita ini mana menangis Bu, malah dibuat bahan ketawaan. Kenapa kemarin tak subuh? Hehehe katanya, hehehe kan itulah kita ini malah ketawa hehehe gitu ya, bukannya menangis ya. Itulah keimanan kita dengan sahabat itu memang jauh. Makanya wajar kalau seandainya ibu punya gunung emas diinfakkan, itu tidak bisa menandingi keimanan para sahabat ya. Makanya Abdullah ibn Umar itu sudah saya ceritakan kan, kalau dia tidak salat jamaah saja, dia sholat tapi tidak jamaah karena telat, bukan karena tidak datang, karena telat. Maka malam harinya tidak akan tidur, dia habiskan qiyamul lail sebagai apa? Tebusan karena dia telat salat jamaah. Padahal enggak, dia tetap datang ke masjid, cuman sudah buyar kan itu ya. Itu saja ditebus kesalahannya dengan menghidupkan satu malam suntuk. Nah, itulah para sahabat luar biasa. Syahidnya di sini bagaimana di mata para sahabat itu sholat subuh luar biasa bagi mereka, dan itulah yang menentukan kemenangan. Maka di sini Allah mengatakan was-subhi idza tanaffas, dan subuh apabila mengeluarkan nafas. Artinya subuh itu apabila memancarkan terangnya ya. Dan kalau sudah subuh hilang, pasti bumi ini terang. Tapi kalau fajar hilang, belum tentu terang, karena boleh jadi fajar dusta ya. Tapi kalau subuh hilang pasti terang. Kalau fajar hilang belum tentu terang, boleh jadi bisa malam. Dan subhanallah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir Bu, ayat 33, Allah mengatakan wal laili idz adbar, wal laili idz adbar. Tetapi ketika menyebutkan waktu subuh dalam surah At-Takwir ini, was-subhi idza tanaffas. Dalam ayat yang lain, was-subhi idza asfar. Asfar itu maksudnya akhir subuh. Awal subuh disebut golas, masih gelap, itu awal subuh. Kemudian waktu subuh ya. Kemudian waktu asfar. Asfar ini sudah mulai terang tapi belum terbit matahari ya kan. Belum terbit matahari kan kadang-kadang sudah terang tuh. Itu akhir waktu subuh disebut asfar namanya. Dan Allah mengatakan was-subhi idza asfar, dan demi subuh apabila sudah terang. Terang karena akhir waktu subuh disebut asfar. Perhatikan dua ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat malam, wal laili idz adbar. Tapi ketika menyebut waktu subuh, Allah katakan was-subhi idza asfar.
Yang ingin saya katakan, Bu, kalimat id dan idza. Id itu menggunakan apa? Sukun. Id sukun kan? Bulat-bulat itu sukun namanya. Id sukun. Kalau idza menggunakan fathah itu disebut harokat. Harokat fathah. Ada fathah di atas, ada kasrah, ada dhammah, itu disebut harokat namanya. Tapi kalau kosong gitu ya, itu disebut sukun. Kalau ada tulisan bahasa Arab kok di situ ada berbentuk bulat, itu disebut sukun. Tapi kalau ada harokat fathah, dhammah ataupun kasrah disebut harokat, harokat fathah, harokat dhammah. Sukun itu apa artinya, Bu? Sukun itu artinya tenang. Sukun itu artinya tenang. Harokat itu artinya bergerak. Ya. Ketika Allah mengatakan walaili idh adbar, dan demi malam, idh menggunakan sukun apabila berlalu, maknanya malam itu disebut tenang. Allah suruh kita tenang, tidur, karena malam itu tempat istirahat, tempat tenang. Ya. Tapi kalau sudah lewat malam, sudah waktu asfar, akhir subuh dan mendekati waktu matahari terbit, menggunakan fathah artinya harokat fathah. Makna harokat itu apa? Bergerak. Itu disebut harokat, itu bergerak. Bergerak dari dhammah ke fathah, dari fathah ke kasrah, itu namanya harokat, bergerak. Ya, karena selepas subuh kita disuruh bergerak. Makanya disesuaikan tuh, kalau malam menggunakan sukun memang disuruh kita ini istirahat, tapi kalau sudah pagi disuruh bergerak, karena itu waktunya kerja. Tapi sangat disayangkan hari ini, terutama anak-anak muda, malah dibalik, Bu. Ya. Harokat itu dijadikan malam, sukun pula dijadikan pagi. Nah, anak-anak muda sekarang, tak tahu ibu-ibu ya, kalau malam gerak, nggak tidur dia, nonton TikTok kan gitu, TikTokan, Facebookan, Instagraman. Kalau sekarang, kalau zaman dulu kan ngobrol, nah sekarang kan sama HP saja lah. Itu bisa ndak tidur satu malam suntuk tuh sama HP itu. Digunakan untuk gerak sama dia. Nanti subuh itu disukunkan pula mata tuh. Ya. Harusnya mata itu disukunkan di waktu malam, malah kemudian disukunkan di waktu pagi. Harokatnya diletakkan di malam. Ini kan bahaya. Kalau kemudian malam digunakan untuk harokat, bergerak, subuh pula digunakan untuk tidur, saya jamin, Bu, nggak akan berkah hidupnya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi. Makanya Nabi SAW sampai membuat pahala khusus orang yang tidak tidur di waktu pagi itu. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang sholat subuh, kemudian tidak beranjak dari tempatnya, kemudian selepas itu dia berzikir, baca Quran dan ibadah yang lainnya, sampai syuruk matahari terbit, biarkan meninggi satu tombak, ibu lakukan 2 rakaat yang disebut syuruk, lihat bagaimana pahala khususnya, kahajjati wal umrati taman. Ibu dapat pahala haji dan umroh secara sempurna, seperti ibu baru pulang dari Mekah aja dapat pahalanya. Sampai disediakan pahala khusus bagi orang yang tidak tidur loh, selepas subuh sampai terbit matahari, karena itu waktu berkah masalahnya. Makanya Imam Ibnul Qayyim sampai mengatakan, siapa yang mendawamkan terus-terusan, dia gunakan selepas subuh untuk tidur sampai terbit matahari, tidak diberkahi badannya, tidak diberkahi usahanya, tidak diberkahi keluarganya, bahkan tidak diberkahi hidupnya. Kenapa? Karena ketika turun berkah dia tidak mengambilnya. Makanya penting ya kalau sekali-kali tidak apa-apa kan gitu ya, mungkin lelah, letih atau sakit sekali-kali wajar. Tapi kalau sudah dijadikan kebiasaan, apalagi bapak-bapak yang biasa kerja gitu ya, mungkin dia cepat tidurnya ketika subuh, malah kemudian cepat bangunnya, tapi ketika nganggur nggak ada kerjaan, ya kesempatan lah itu, habis subuh ya golang-goleng nggak jelas kan itu. Padahal waktu itu waktu berkah, jangan digunakan untuk itu. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala gunakan malam id, itu artinya sukun, supaya kita tenang, tidur, istirahat.
biar pagi bisa bangun, bisa bergerak. Supaya berkah. Terutama pengantin baru ini yang salah kaprah ini biasanya. Malam digunakan bergerak, tidur pula dia pagi-pagi, ya kan? Nah ini kan masalah nih pengantin baru ini. Nanti gak berkah nanti pengantinnya. Ya, kalau waktunya tidur. Ya, nanti ada waktu kan masih lama kan itu. Emang besoknya mau cerai dia. Artinya kan harus dipahami di sini kalau orang ikut undang-undang Islam itu sebenarnya indah itu. Rumah tangganya jadi berkah jadinya. Ini indah malam begadang tuh, pagi pula tidur. Jadi nggak berkah nikahnya jadi. Karena waktunya berkah diambil dia pula tidur. Ya, dan itu bisa berbulan-bulan tuh ya sampai bosan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa di sini ada keutamaan hebat di waktu subuh. Bahkan yang lebih daripada itu, angin subuh ini selain membawa berkah, ya, juga kata para ulama, tibun nafsi wa safa'uha, bisa menjernihkan hati dan juga bisa menjadikan jiwa itu baik. Ya. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa hadis Nabi SAW yang disepakati Bukhari Muslim, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Bahwa setiap hamba yang hendak tidur di malam hari itu kan didatangi syaitan. Kemudian syaitan akan datang kepada hamba ini, kemudian mengikat di tengkunya 3 ikatan kan. Lah setiap satu ikatan, maka syaitan akan mengatakan, yadribu kulla uqdatin makanaha alaika lailun tawilun farqud. Kata syaitan, tenanglah kamu tidur, enakkan kau tidur, sedapkan kau tidur, karena malam masih panjang. Terus saja dikipas-kipain sama setan tuh, padahal subuh tuh, ya. Tapi setan asik ngomong malam masih panjang, malam masih panjang tuh. Ya. Kemudian setan mengikat lagi ikatan yang keduanya. Kalau nampak ini dah kerusuk nih hamba ini, udah mau bangun, diikat lagi sama dia. Dan dibilang malam masih panjang, ngapain bangun katanya. Ya. Kalau dia sudah mau bangun lagi, kemudian dirayu lagi setan dengan ikatan yang ketiga dan mengatakan, lailun tawilun farqun, malam masih panjang, tidur lagi. Kata Nabi SAW, fa in istaiqadha, kalau dia terbangun sebelum subuh, dia terbangun tuh, fa dzakarallah, kemudian dia ingat Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ingat Allah, dia berdoa selepas tidur. Maka kata Nabi SAW, in halat uqdah, satu ikatan lepas tuh dari tengkunya. Wa in tawaddu'a, kalau dia berwudu, in halat uqdah, maka kalau dia sampai berwudu, 2 ikatan hilang. Kemudian kata Rasul, fa in shalla in halat uqdah, kalau dia sampai sholat, hilang tuh semua ikatannya. Tidur berzikir, habis itu ambil wudu, habis itu sholat subuh, hilang ikatannya. Apa di sini dampaknya? Maka Nabi SAW mengatakan, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Maka apabila di pagi hari setelah subuh, maka jiwanya akan baik. Kenapa? Karena di tengkunya sudah tidak ada lagi ikatan setan. Dan dia akan menjadi orang yang paling bersemangat hidupnya. Dan ada yang mengatakan, ulama ketika memberikan catatan kepada kalimat ini, bahwa orang yang bangun di pagi hari, berzikir kepada Allah, kemudian berwudu, kemudian sholat sebelum subuh, kemudian sholat subuh, pokoknya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah, maka tidak ada masalah yang akan menimpa dia hari itu sampai 1 hari. Walaupun ada masalah, maka akan mudah diuraikan. Tetapi kata Nabi SAW, wa illa asbah khabisan nafsi kaslan, kalau tidak dilakukan, asih bablas saja tidurnya sampai subuh, sampai jam 6, sampai jam 7, maka jiwanya dianggap buruk, dan dia orang yang paling pemalas, dan dia tidak akan menyelesaikan masalah sekecil apapun, apalagi masalahnya besar, dan akan senantiasa ditimpa masalah. Dari mana masalah itu dia tidak tahu, yang jelas ada saja masalah. Lah ini kan luar biasa nih.
Ya, kalau orang paham di balik waktu subuh, rupanya di situ bisa menjadikan kehidupan kita lebih baik. Dan kita bisa rasakan, ya, waktu saya jelaskan kepada ibu keajaiban tidur itu. Ya. Kalau kita mengikuti tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam surah Al-Muzammil itu, Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Di situ kan Nabi SAW mencontohkan tidur tuh. Pertama, beliau tidur separuh malam. Ya. Yang kedua, atau kalau mau nambah 2/3 malam. Jadi Rasul itu tidur itu setengah malam, setengahnya digunakan untuk sholat, baca Quran, tafakur. Atau kalau Nabi SAW lagi capek, ditambah lagi, tambah 1/3 lagi, menjadi 2/3. 2/3 tidur, 1/3-nya bangun di 1/3 malam akhir. Dan Rasul tidak tidur sampai waktu subuh. Dan setelah diteliti oleh ilmu kesehatan manapun, Bu, silakan tanyalah dokter-dokter, atau di sini ada dokter. Kalau kita mengikuti tidurnya Rasul, maka kualitas tidur kita ini tidak diragukan lagi. Dan itulah tidur yang sehat sebenarnya. Kalau ba'da isya kan Rasul kan jarang, dia habis isya langsung tidur rata-rata. Ya, kecuali ada tamu atau ada hal-hal yang penting itu. Kalau habis isya langsung tidur, kemudian bangun tengah malam atau mungkin 1/3 malam bangun, maka di pagi hari itu, Bu, walaupun ngantuk-ngantuk kita, ya, tapi hidup kita ini cerah. Dibandingkan orang yang tidak tidur, baru tidur jam 3 kemudian bangun jam 9, itu lemes itu hidupnya tuh. Bangun aja capek-capek badan tuh. Padahal secara jam dia lebih banyak tidurnya dibandingkan orang yang tidur awal tuh. Kenapa? Karena kualitas tidur akan berbeda ketika kita mencontoh Nabi dengan ketika tidak mencontoh Nabi. Itu yang menjadikan kenapa Nabi itu tahu bahwa di waktu pagi itu waktu berkah. Makanya disuruh tidur awal supaya berkahnya dapat. Tapi kalau di tidur akhir mana dapat berkahnya? Yang ada lewat berkah lah kan itu. Ya, makanya lihat orang-orang kafir itu yang mengejar dunia. Mereka kadang-kadang jam 4 subuh itu udah ke pasar. Itu orang-orang kafir itu. Seolah-olah mereka tahu itu di waktunya waktu berkah kan. Mereka jam segitu itu mereka sudah seliwar-seliwar cari duit itu. Makanya mereka dikasih apa yang mereka inginkan di dunia saja, tapi di akhirat kan nggak dapat, karena mereka hanya dunia saja. Tapi orang yang beriman sebenarnya akan dapat dua tuh. Selain dapat dunia, dapat berkah akhiratnya. Tapi itu yang tidak dipahami oleh kaum muslimin.